Oke, selamat malam semuanya. Suara saya bisa Malam. ah, hai Kak Meisti, suara saya bisa terdengar ya? Hai semuanya, puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di malam hari ini, di hampir di penghujung bulan Maret ya. Tidak terasa the first quarter dari 2021 sudah akan selesai di minggu depan. Dan kita mengucap syukur pada hari ini, di mana pastinya, bisa dibilang pastinya, banyak sukacita. Karena dalam setiap hari pasti ada juga hal-hal yang harus kita lewati, baik itu hal-hal yang menantang kesetiaan kita kepada Tuhan, menguji, bahkan juga banyak sukacita dan pastinya atas pemberian Tuhan Yesus saja, di mana kita bisa dimampukan dan diberikan waktu untuk bisa berkumpul pada malam hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama. Mungkin saya bisa minta kesediaan dari Ibu, bisa saya panggil Ibu Glinawati ya. Ibu Glinawati, apakah kondusif untuk berdoa? Lina ya, kayaknya Glinawati Ibu Lina. Atau ini deh. Oh, oke, silakan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami puji nama Tuhan atas segala berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing kami. Terlebih juga berkat kesehatan, di mana kami bisa berkumpul kembali pada Selasa malam ini untuk Bible study yang akan dipimpin oleh Ibu Irene Bautista. Terima kasih atas kesempatan ini. Kiranya Tuhan beserta dengan pertemuan kita ini, sehingga kita dapat lebih banyak mengetahui akan kemauan Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing, terlebih juga kita sebagai wanita di dalam gereja. Berkati juga dengan semua perangkat yang digunakan agar tidak ada masalah dan kita bisa mendengar dengan baik sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan yang beserta dengan acara ini dari mula sampai akhir, kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Lina. Dan di malam hari ini mungkin kita bisa kembali mengingat-ingat pelajaran kita di minggu lalu, yaitu mengenai topiknya. Mungkin ada yang masih ingat, boleh di-unmute. Tokohnya siapa ya minggu lalu? Minggu lalu itu tanggal 16 Maret. Mau buka catatan juga boleh. Deborah. Iya, betul Ibu Lina. Deborah. Mungkin ada yang memiliki sebelumnya kita kasih kesempatan ya Airin ya untuk boleh kesaksian dulu sambil menunggu teman-teman kita yang lain. Pastinya di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, apalagi di sini saya lihat mostly memang perempuan ya saat ini ya yang masuk, boleh berbagi satu kesaksian bagaimana Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau kita refer ke pembelajaran kita di minggu lalu mengenai Deborah adalah salah satu topik ketiga dalam tema fearless and faithful. Kalau ada yang mau sharing kesaksian boleh. Baik itu ada relasinya dengan Deborah ataupun juga mengalami hal-hal ya, kayaknya tidak terasa tiba-tiba 1 minggu aja sudah berlalu. Boleh silakan. Sister Lori? Boleh silakan. Oh, selamat malam, ada tamu kita, Tante Santrina dan juga Tante Tanra yang adalah tante saya. Boleh Sister Lori? Ada yang mau disaksikan? Nggak
kasih sih semuanya baik-baik, puji Tuhan, walaupun pandemi, semua masih aman terkendali deh. Saya nggak tahu nih, saya harus divaksin apa enggak. Dulu katanya yang udah kena COVID nggak perlu divaksin. Terus sekarang saya dengar kita yang udah kena COVID harus divaksin karena bisa kena. Jadi saya sedikit takut juga ini. Saya ini harus divaksin gimana ya? Udah 6 bulan sih karena nggak tahu deh ini. Mudah-mudahan nggak kena lagi ya. Soalnya sakit banget kalau kena itu. Ya, praise God. Jadi kita doakan nanti ya agar supaya Tuhan berikan hikmat pastinya ya. Apakah memang sih beritanya agak-agak simpang siur juga ya. Tapi yang saya tahu sedikit mengenai COVID yang untuk vaksin, sebenarnya bukan nggak boleh katanya, tapi diberikan kepada orang-orang yang belum kena duluan, maksudnya sih itu sih. Karena kan ada pembagian, kemarin juga sempat di keluarga kami bertanya dan diberikan informasi seperti itu, gitu. Jadi, ya memberikan kepada yang belum pernah terkena lebih dahulu. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Dan, saya buka contekan saya ya, untuk yang minggu lalu. Namun, secara cepat aja mungkin nanti Airin bisa, memberikan, summary sedikit gitu ya, mengenai pembahasan, minggu lalu. Bahkan Airin mungkin, untuk, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin akan mengikuti lewat rekaman, mungkin bisa juga diberikan sedikit saja, 3 pertemuan dengan topik Fearless and Faithful ini. Karena di malam hari ini topik kita sudah berganti dan nanti akan disampaikan langsung oleh, Irene. Ya, jadi ada, Deborah's Secret katanya di sini ya, dibilang 1 adalah accept God's love, kedua believe, terus, ketiga adalah, to live ya. Terus, walk and, sing. Ya, yang interesting kemarin di minggu lalu adalah dibahas sedikit mengenai, sing ini tadi, bernyanyi. Mungkin tanpa menunda waktu lagi lebih lama, silakan Irene, you may proceed. Good evening, everyone. It's always good to be back with you again. Selamat malam, saudara-saudari. Sangat senang berkumpul bersama dengan Anda semua. And I see so many of you are so faithful by joining us every week, and we truly appreciate it. Dan saya sangat menghargai beberapa dari antara kalian yang begitu setia mengikutinya setiap Selasa malam. But as I was doing this Bible study this week, Ketika saya menjalani pendalaman Alkitab minggu ini, the question that I ask myself is, pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya sendiri adalah, all of these things that I am learning, is it just head knowledge, or is it truly changing me from the inside? semua yang saya pelajari ini apakah hanya untuk pengetahuan di kepala saya atau benar-benar merubah hati saya? Because if it's just head knowledge, then all of it is just in vain. Karena kalau hanya untuk pengetahuan di kepala saya saja, semuanya hanya akan sia-sia. Because the Pharisees and the Sadducees, they were very knowledgeable in biblical information. Karena orang-orang Farisi dan Saduki, mereka tuh sangat terpelajar dalam mempelajari tentang Alkitab. But yet they don't have that personal relationship with God that changed them from the inside out. Tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan yang mengubah mereka dari dalam supaya mereka itu menjadi berubah lebih baik. That's why I ask myself, who is Jesus to me? Oleh karena itu saya menanyakan pada diri saya sendiri, siapakah Yesus bagi saya? So this series is going to be a series for us to think truthfully without any pretending, without trying to look good on the outside, but just really asking deep inside of our heart this very important question.
Jadi seri tentang siapakah Yesus bagi saya ini merupakan pertanyaan yang sangat penting supaya kita ini benar-benar mengenal siapa Yesus itu bagi diri kita, supaya kita ini juga tidak hanya kepura-kepuraan saja dari tampak luar, tapi dalam diri kita juga berubah. But before we start, let us pray one more time. Tetapi sebelum kita mulai, mari berdoa. Father in heaven, please Bapa di bless surga, this Bible study. tolong berkatilah pendalaman Alkitab ini. Let this be not just information that we gain for our personal knowledge, Supaya kami tidak hanya mendapatkan informasi untuk pengetahuan kami, but let it be a true conversion of the heart. tetapi benar-benar perubahan yang timbul dari hati kami. This can only be done through the Holy Spirit. Ini hanya bisa dilakukan dengan Roh Suci. So, Father, please pour out the Holy Spirit into each of our hearts now. Tolong curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan kepada kami semua. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Okay, I'm going to share screen. Who is Jesus to me? And I believe that this is a very important question to each one of us. Siapakah Yesus bagi saya merupakan pertanyaan yang sangat penting bagi kita semua. This is a Bible study, so therefore I'm asking if someone can please help me volunteer to read the verses. Karena ini adalah Bible study, saya minta tolong ada yang bisa membacakan ayat-ayat Alkitab dengan sukarela. Can we have Yeah. one person? Ya, mungkin bisa Nita kondusifkah untuk menjadi baca Alkitab malam ini? Junita? Belum? Oke, mungkin Ingrid? Ya, Junita belum. Ya, Ingrid, apakah kondusif? Ya, boleh. Oke, jadi tolong bersiap dengan Alkitabnya. Terima kasih, Ingrid. Ya. Okay. So the first question I want to ask to each one of us is, Pertanyaan Beli- pertama, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Anda semua adalah, fill in the blank. Jesus is what to me? tolong diisi titik garis ini, siapakah Yesus bagi Anda? I'm going to give you 2 minutes, 1 or 2 minutes to fill in this blank. Saya akan berikan waktu 1 sampai 2 menit untuk mengisi yang kosong ini. Siapakah Yesus bagi Anda? And be truthful to yourself in answering this question. Mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya. Because Yesus adalah juru selamatku. But I don't know how to write it down over there. Where do I have to write? you just write it in your own paper. Oh, my own paper. Okay. Ya, Yeah, just in your own paper. All right. I will. Thank you. you. Yesus is my juru selamat. Okay. Juru Selamat is Yes. Savior, right? Yes. Okay. Okay. Praise the Lord. Thank you for that answer. Anybody else? ada yang lainnya? Boleh tolong di-share? Boleh bicara langsung? Jesus is my everything. Baru ngomong. All right. Everything. Okay. Yes. Jesus is my everything. Thank you, ladies, for sharing your answers to us. Terima kasih ibu-ibu sudah membagikan jawabannya kepada kami. Because my view of Jesus determines on the way I live my life. Karena pandangan saya tentang Yesus itu menentukan bagaimana saya ini hidup.
That's why this question is a very deep question that we need to answer. Oleh karena itu pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang cukup mendalam yang harus kita jawab. Because unfortunately, many of us live as a Christian atheist. Karena banyak di antara kita itu hidup sebagai Kristen ateis. We believed in Jesus, but we live as though he is not real in our lives. Artinya kita percaya kepada Kristus, tetapi kita hidup seakan-akan dia tidak ada. And you know, Christianity and atheism is supposed to be complete opposite. Kekristenan dan ateisme adalah dua hal yang bertolak belakang. But if we truly honest to ourselves, is it possible that I am living a Christian atheist life? Tetapi kalau kita mau sejujur-jujurnya, apakah kita ini benar-benar menghidupi kehidupan Kristen yang ateis? I believe in God, but I still worry all the time. Saya percaya kepada Tuhan, tetapi saya selalu khawatir setiap saat. Especially when I am not in control of the situation. Terutama ketika saya tidak bisa mengendalikan situasi yang saya hadapi. Especially when I am about to lose somebody that I love. Terutama ketika saya kehilangan seseorang yang sangat saya kasihi. Especially when there's not enough money in the bank to pay the bills. Terutama ketika saya tidak memiliki uang di bank untuk membayar tagihan-tagihan saya. I believe in God, but I still don't trust him 100%. Saya percaya kepada Tuhan, tetapi saya masih belum percaya 100% kepadanya. Because I still feel I need to control some parts of my life. Karena saya merasa saya masih harus mengendalikan beberapa hal di dalam hidup saya. I believe in God, but I feel disconnected from him because sometimes I don't hear him speaking to me. Saya percaya kepada Tuhan, tetapi saya merasa saya tidak terkoneksi dengan dia dan saya tidak merasa bahwa Tuhan berbicara kepada saya. Because if God is supposed to be a God who loves me, then why am I going through bad times? Kalau memang saya ini anak Tuhan, percaya kepadanya, tetapi kenapa saya masih harus melewati masa-masa sulit? I believe in God, but I still can't forgive. Saya percaya kepada Tuhan, tetapi saya masih belum bisa memaafkan. Because the pain is too deep for me to let go. Karena luka itu masih terlalu menyakitkan bagi saya untuk saya lepaskan. If we still have these thoughts in our mind, could it be that we are living that Christian atheist life? Kalau pikiran-pikiran ini masih sering berada di kepala kita, apakah kita sebenarnya menghidupi kehidupan Kristen yang ateis? That's why the question, who is Jesus to me, was an important question for Jesus to ask to each one of us. Oleh karena itu, pertanyaan siapakah Yesus bagi saya merupakan pertanyaan yang ditanyakan Yesus yang harus kita jawab. Let's open our Bible to Matthew 16 and let's read verse 13 and 14. Mari kita buka Alkitab kita di Matius 16 ayat 13 sampai 14. Silakan Bu Ingrid. Ya. Matius 16 ayat 13 sampai 14. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." See, identity is an important part of who we are as a person. Identitas merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai seseorang. We play different roles. Setiap kita memiliki peranan yang berbeda-beda. Some of us are wife.
Ada yang sebagai istri, Some of us are mothers. ada yang sebagai ibu, Some of us are grandmothers. ada yang sebagai nenek, And some of us who are male, we may be single and we're just a friend or a daughter or a son to somebody. mungkin kita ini yang single atau kita ini anak perempuan atau anak laki-laki dari seseorang. And each role that we play as it has an identity of who we are as a person. Setiap peranan yang kita miliki itu memiliki identitas yang menunjukkan kita sebagai seseorang. For example, I am a wife to my husband. Sebagai contoh, saya ini seorang istri bagi suami saya. And my relationship as a wife to my husband is different than my relationship as a mother to my 2 boys. Dan peranan saya sebagai istri kepada suami saya itu berbeda dengan peranan saya sebagai ibu bagi kedua anak laki-laki saya. Because as a wife to my husband, we are a partner that does everything together. Karena sebagai seorang istri, saya ini merupakan partner bagi suami saya yang melakukan segala halnya selalu berdua. But to my boys who are now 22 and 20, mom is not such an important role anymore. Tetapi sebagai seorang ibu bagi anak remaja yang berumur 22 dan 20 tahun, peranan saya sudah tidak terlalu penting bagi mereka. They have their own life to lead. Mereka memiliki hidup mereka yang harus mereka jalani. It doesn't mean that I'm not important in their life, but my role with them is not like we have to do everything together all the time. Bukan berarti peranan saya tidak penting lagi bagi mereka, tetapi saya tidak harus lagi bersama-sama selalu dengan mereka. So this was a question that Jesus asked, who does people say I am? Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan Yesus, apakah saya ini bagi orang-orang? Because who I am to that person determines what type of relationship that we have. Karena siapakah saya itu menentukan hubungan saya dengan orang lain. And just like what the disciples says, they said, some say that you are John the Baptist. Seperti jawab para murid Yesus yang ada yang mengatakan, engkau adalah Yohanes Pembaptis. A very good preacher, a convincing evangelist. Seorang pembicara dan penginjil yang luar biasa. Who convicts me that I have some sins that I need to let go of. Yang mengatakan bahwa saya memiliki dosa-dosa yang harus saya lepaskan. But then, you're just an evangelist. Tetapi ya hanya sebagai seorang penginjil. And some said, you are Elijah. Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Which was a very famous prophet in the Old Testament and who is a miracle worker. Elia adalah nabi yang sangat terkenal pada Perjanjian Lama dan juga pekerja yang penuh dengan mujizat. He stood up for what is right by killing the false prophets. Dia berdiri atas apa yang benar dengan membunuh para dewa-dewa palsu. And he did some miracles. Dan dia juga melakukan mujizat. And they said, some of people say you're Jeremiah. Dan beberapa orang mengatakan bahwa engkau adalah Yeremia. The prophet who cries for his people because he's pronouncing God's judgment of the people's wickedness. Seorang nabi yang menubuatkan tentang penghakiman Tuhan pada orang-orangnya yang jahat. In fact, Jeremiah was not well liked by the people. Sebenarnya Yeremia tidak terlalu disukai oleh orang-orang. Because it seems like most of the words that come out of his mouth were just words of doom and gloom. Karena semua perkataan yang keluar dari mulut Yeremia adalah tentang kutukan dan kesedihan. As you can see in all of these identification of the people, they were just regular human beings.
Dari semua identifikasi orang-orang ini menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang biasa. Jesus, you're not any different than any of these people that we know. Yesus, engkau tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang kami kenal ini. Therefore, Jesus asked the second question. Kemudian Yesus menanyakan pertanyaannya yang kedua. Can we please read verse 15? Dalam Matius 16 ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" This was a very important question that came from the heart of Jesus. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting yang timbul dari hati Yesus. Who do you say that I am? Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? What is my relationship with you? Apakah hubungan saya denganmu? Who do you think my identity is for you? Bagaimanakah hubungan saya dengan kamu? So let's go ahead and see if we can identify ourselves with this Bible character that we're going to study. Coba kita lihat bagaimana hubungan kita dengan karakter di dalam Alkitab yang akan kita pelajari ini. So this next sessions in the theme of who is Jesus to me, we're going to take a look at the different characters of the Bible and to see, am I that person in regards to how I view Jesus? Jadi dalam beberapa karakter di dalam Alkitab ini kita akan belajar siapakah karakter hubungan Yesus dengan kita. So let's go ahead and turn a few pages to Matthew chapter 19, and we're going to read verse 16. Mari kita buka Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" This question was asked by a rich young ruler. Pertanyaan ini diajukan oleh seorang muda yang kaya. This story is so important that it is written in 3 different gospels. Cerita ini sangat penting karena sampai ditulis di dalam 3 kitab Injil. It's written in Matthew, Mark, and Luke. Dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. And when certain things are written over and over again, it tells us it has a very important meaning. Kalau suatu hal ditulis berulang-ulang kali, artinya memiliki suatu arti yang sangat penting. The background of this story, why this rich young ruler came to Jesus, Latar belakang bagaimana seorang muda ini yang datang kepada Tuhan, it's because he saw that Jesus was blessing a group of young children. karena dia melihat Yesus memberkati kelompok anak-anak kecil. He saw how Jesus tenderly loved the little children. Dia melihat bagaimana Yesus mengasihi anak-anak kecil ini dengan lemah lembut. And Jesus blessed each and individual children. Dan Yesus mengasihi dan memberkati setiap anak-anak itu. And that touched his heart with love. Dan itu menyentuh hatinya dengan kasih. And he longed to have that same blessing from Jesus. Dan dia merindukan untuk mendapatkan kasih yang sama dari Yesus. That's why the Bible said that he came, and if you look at the different gospels, he ran and he knelt down in front of Jesus. Dan di kitab 3 kitab Injil itu dikatakan bahwa dia datang kepada Tuhan dan sambil bersujud kepada Yesus. And when he asked this question, it was with earnestness in his heart. Dan dia ketika dia menanyakan pertanyaan ini sangat tulus datang dari hatinya.
But take a look at the identity that he put on Jesus. Coba kita lihat identitas yang dia taruh kepada Yesus. Good teacher. Guru yang baik. What's a teacher? Siapakah guru itu? Teacher has wisdom. Guru itu memiliki hikmat. Teacher is knowledgeable. Guru itu memiliki pengetahuan. And teacher gives good counsel from their wisdom and their knowledge. Dan guru memberikan bimbingan melalui dari hikmat dan pengetahuan yang dimiliki. This young man addressed Jesus as a teacher. Dan orang muda ini mengakui Yesus sebagai gurunya. Yes, you are wise. Yes, you're knowledgeable. And yes, you can give me counsel. Ya, Yesus itu penuh dengan hikmat, penuh dengan pengetahuan dan memberikan bimbingan. But Jesus longed for him to be more than just a teacher for this rich young ruler. Tetapi bagi orang muda yang kaya ini, dia merindukan Yesus tidak hanya sebagai seorang guru. First of all, we have to understand this rich young ruler is not an atheist. Kita harus mengerti bahwa orang muda yang kaya ini bukan ateis. He is a believer of the true God. Dia percaya kepada Tuhan yang benar. He's very knowledgeable in regards to his Bible knowledge. Dia memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang Alkitab. In fact, when you look at him from the outside, he seems to be the perfect person. Kalau misalnya kita lihat orang muda ini dari luar merupakan seorang pemuda yang sempurna. He's probably good looking, Dia mungkin sangat tampan, come from a very good family with a good background, datang dari keluarga baik-baik dengan latar belakang yang sangat baik, successful in his life with the career that he has. dia sangat sukses dalam hidupnya dengan karir yang dimilikinya, And in fact, he is very respected among the society. dan dia juga sangat dihormati di lingkungannya. That's why he is a ruler. He has a high position. Oleh karena itu dia juga merupakan seorang penguasa karena dia memiliki posisi yang tinggi. So from all aspects, he seems to be a very blessed person. Jadi dari segala aspek terlihat dia ini orang yang sangat diberkati. But he knows there's still something missing in his life. Tapi dia tahu dia masih ada kehilangan suatu hal dalam hidupnya. That's why he came to Jesus. Oleh karena itu dia datang kepada Yesus. You know, when we raise our children, Tahukah ketika kita membesarkan anak kita, what is our goal for our children? apakah tujuan kita untuk anak-anak kita? Why do we put them to school? Mengapa kita menyekolahkan mereka? Is it so that they can be wiser and more knowledgeable? Apakah supaya mereka lebih bijaksana dan lebih berpengetahuan? Is it so that they can have a bright future by having a good job with good paying income? Apakah supaya mereka memiliki masa depan yang cerah dengan pekerjaan dan juga gaji yang baik? Is this what we encourage our children to do when we tell them to study, is just so that you can be successful in this world someday? Inikah tujuan kita menyekolahkan mereka supaya mereka bisa sukses di dunia ini suatu hari nantinya? Because if we look at it in that value, this rich young ruler's parents was successful. Kalau kita melihat dari nilainya bahwa orang tua dari orang muda ini sangat sukses. But the question is that enough? Tapi pertanyaannya apakah itu cukup? Let's go ahead and continue with how Jesus answered his question. Coba kita lihat bagaimana Yesus menjawab orang muda ini. Silahkan dibaca. Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ayat 18, kata orang itu kepadanya,
Perintah yang mana? Kata Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. It's interesting that the first thing that Jesus asked the rich young ruler, why do you call me good? Yang sangat menarik adalah pertanyaan Yesus kepada orang muda ini, mengapa engkau menganggap saya ini baik? Because he wanted to direct his thoughts that Jesus is not just a regular teacher. Karena ia ingin mengarahkan pikirannya bahwa Yesus itu tidak hanya guru yang baik. Because he says, no one is good but God. Karena tidak ada yang baik selain hanya Tuhan. You know, sometimes we tell our kids, oh, you are a good son or a good daughter. Terkadang kita mengatakan pada anak-anak kita, oh kamu putra yang baik, kamu putri yang baik. But Jesus says there's no one but that is good but God. Tetapi Yesus mengatakan tidak ada yang baik selain hanya Tuhan. Because we may look good on the outside, but deep down inside, our heart may be deceiving. Dari luar mungkin penampakan kita sangat baik, tetapi mungkin hati kita menipu kita. Because Jesus wanted to show this rich young ruler, how are you really deep inside your heart? Karena Yesus ingin menguji orang muda ini bagaimana di dalam hatimu yang terdalam. And so the first thing that Jesus said, the second thing is that, okay, then obey the commandments. Kemudian hal kedua yang dikatakan Yesus adalah turutilah segala perintah Allah. And he was willing to stand up for the challenge. So he asked, which one, Jesus? Dan dia menerima tantangan Yesus dan dia bertanya pada Yesus, perintah yang mana? And then Jesus went through the commandments, thou shalt not murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not lie, honor your father and your mother. Kemudian Yesus mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Remember, he's a good guy. Ingatlah bahwa orang muda ini orang yang baik. He's a good standing citizen that's admired by everyone around him. Dan dia adalah warga negara yang juga dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Immediately, what was his answer? Langsung orang ini menjawab Yesus. And I can only imagine, to him, it's not even a hard question to answer. Dan bisa saya bayangkan bahwa ini bukan merupakan suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh orang muda ini. Matius Sister, 19 ayat, verse 20. Mhm. Matius 19 ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? I have done this ever since I was small because my parents have taught this to me. Semua ini sudah saya jalani sejak saya kecil karena inilah yang diajarkan oleh orang tua saya. I never killed anybody. Saya tidak pernah membunuh orang lain. I don't steal from other people because I have enough. Saya tidak mencuri dari orang lain karena saya sudah cukup. I'm a good husband. I've never had an affair with another woman. Saya seorang suami yang baik, saya tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita lain. I have a good relationship with my parents. Saya memiliki hubungan yang baik dengan orang tua saya. I'm a good person. Saya orang yang baik. Look, if I'm not a good person, how can I be this successful? Kalau saya bukan orang baik, bagaimana saya bisa sukses ini? If I'm not a good person, how can I have a high position? Kalau saya bukan orang baik, bagaimana saya bisa memiliki posisi yang tinggi? Isn't being a good person enough? Bukankah dengan menjadi orang baik itu sudah cukup? To the rich young ruler, he felt that he has already obeyed all of the commandments of God. Bagi orang muda yang kaya ini, dia merasa dia sudah mematuhi seluruh perintah Tuhan.
It's important for us to obey God and His commandments. Sangat penting kita menuruti Allah dan seluruh perintahnya. But what is the motive for us to obey God and His commandments? Tetapi apakah motif kita untuk mematuhi Allah dan seluruh perintahnya? Is it so that we can look good on the outside to other people? Apakah supaya kita kelihatan baik di mata orang lain? Or is it so that we can just go to the kingdom of heaven just like what God promised? Atau supaya kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga seperti janji Tuhan? It's important for us to understand what's my motive. Sangat penting untuk dimengerti apakah motif saya. If there is no heaven for you and me to go to, would I still obey God's law? Kalau dibayangkan tidak ada surga, apakah saya akan tetap mematuhi perintah Tuhan? You know, that is a very important question for us to answer. Ini merupakan pertanyaan yang sangat penting Because yang harus it, kita jawab. because it reveals what's my true motive. Kita harus menunjukkan motif kita yang sebenarnya seperti apa. Is it so that I can gain a reward for what I am doing? Apakah supaya saya mendapatkan hadiah atas apa yang telah saya lakukan? Because see, the world is in a reward basis. Karena dunia ini tergantung dari hadiah apa yang kita inginkan. For example, in the office, when we work as an employee, Contohnya, kalau di kantor kita bekerja sebagai karyawan, when we are hardworking, dedicated, and even working extra hours to get the job done, kalau kita bekerja sangat keras dan kita bahkan lembur supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita, we expect an acknowledgement. kita mengharapkan suatu penghargaan. We expect a bonus or a extra pay Kita mengharapkan bonus atau gaji tambahan. because we have done our part and now we're just waiting for the boss to do his part. Karena kita sudah melakukan bagian kita dan kita menunggu langkah selanjutnya yang bos akan berikan kepada kita. But the problem is when we don't receive what we think we deserve, Terkadang ketika kita berpikir kita tidak mendapatkan apa yang kita layak dapatkan, we don't get acknowledged by the boss, kita tidak diakui oleh atasan kita, our pay has not increased, gaji kita tidak naik, what's our attitude? bagaimanakah sikap kita? Are we still dedicated no matter what? Apakah kita akan tetap berdedikasi apapun akibatnya? Are we still willing to work that extra hours? Apakah kita tetap mau bekerja dengan jam-jam lembur itu? Or do we think, you know what? I'm not appreciated, so I don't care. Ya, saya tidak dihargai, ya sudahlah, saya tidak peduli. So that's why the question that the young ruler asked was a question that he need to ask himself, what's my motive? Jadi pertanyaan yang ditanyakan oleh orang muda ini adalah suatu motif yang kita juga harus tanyakan pada diri kita. If we look at Luke 18 verse 9, Kalau kita buka di dalam Lukas 18 ayat 9, Jesus told a parable. Yesus menceritakan suatu perumpamaan. Lukas 18 ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. How many of us trust in our own righteousness? Berapa di antara kita yang merasa diri kita ini lebih benar dibanding orang lain? Oh, we will not say it out loud Ya kita tidak akan menunjukkannya secara because nyata-nyata that's prideful. karena itu terlalu tinggi hati. And as a Christian, we should not be a prideful Christian. Dan kita tidak boleh menjadi seorang Kristen yang tinggi hati. So we're humble in front of others. Dan kita rendah hati di hadapan orang lain.
But yet in our heart, we're like, we're pretty good. Tetapi di dalam hati kita, ya kita ini lebih baik dari yang lain. If you compare me to so and so, I'm not so bad. Kalau dibandingkan dengan yang lainnya, saya tidak terlalu buruk. That's why it was so easy for the rich young ruler said, I've done all of these commandments ever since I was young. Oleh karena itu mudah bagi orang muda yang kaya ini mengatakan, saya sudah melakukan semuanya ini sejak saya masih muda. I'm not a rebellious child. Saya bukan anak pemberontak, I have never killed anybody. saya tidak pernah membunuh orang lain, I'm faithful to my wife. saya setia pada istri saya. It seems like on the outside, he has everything done perfectly in a box. Dari luar tuh terlihat bahwa dia melakukan semuanya dengan begitu sempurna dalam suatu kotak. Okay, let's go ahead and go back to Matthew chapter 19 and verse 21 and see what Jesus' reply is to the answer. Mari kita kembali ke Matius 19 ayat 21 dan melihat bagaimana jawaban Yesus. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." How would you answer this question? Bagaimana Anda menjawab pertanyaan ini? Would you be willing to let go of everything that you own to follow Jesus? Apakah Anda bersedia menjual segala milikmu dan mengikut Yesus? Am I willing to let go of my job? Apakah saya mau melepaskan pekerjaan saya? Am I willing to let go of my comfortable house? Apakah saya mau melepaskan rumah saya yang sangat nyaman ini? Am I willing to let go of the security that I have in my bank account? Apakah saya akan melepaskan jaminan uang yang ada di dalam rekening saya? Am I willing to let go of everything to follow Jesus? Apakah saya bersedia melepaskan semuanya untuk mengikut Yesus? It depends on who Jesus is to me. Ini tergantung siapakah Yesus bagi saya. If he is a teacher, why am I willing to give it all just for a teacher? Kalau dia seorang guru, mengapa saya harus memberikan semuanya kepada seorang guru? Because it's not worth it. All I want is knowledge and information. Karena itu tidak akan layak, karena yang saya inginkan adalah informasi dan pengetahuan. That's why the question I'm asking you through these Bible studies, has there been a change in your life and my life? Oleh karena itu pertanyaan yang saya tanyakan dalam Bible study ini, apakah ada perubahan dalam diri Anda dan saya? Because if there is no change in our lives, we're wasting our time. Karena jika tidak ada perubahan dalam hidup kita, ini hanya menghabiskan waktu saja. This young man thought that he was perfect. Orang muda ini mengira bahwa dia sudah sempurna. He thought that he has done everything that he can to be a good person. Karena dia merasa dia sudah melakukan semuanya supaya dia menjadi orang yang baik. But Jesus knows what's truly in his heart because Jesus can read his heart. Tetapi Yesus tahu apa yang sebenarnya di dalam hatinya karena Yesus bisa membaca hatinya. In 2008, we were asked to go to the Philippines to be a missionary. Pada tahun 2008 kami diminta untuk menjadi misionaris di Filipina. At that time, my boys were 10 and 8 years old. Pada waktu itu putra saya berumur 10 dan 8 tahun. And the first thing I ask is, how is the living condition there? Hal pertama yang saya tanyakan adalah bagaimana keadaan hidup di sana. And my husband told me, because he was the first one who went there for about 6 weeks to look at the situation. Dan saya bertanya pada suami saya karena dia yang sudah pernah pergi ke sana selama 6 minggu. After he came back from the Philippines, he says, honey, it's not going to be easy. Dan setelah dia kembali, dia berkata, sayang, sepertinya tidak akan mudah.
We're going to be living in a bamboo hut. Kita akan tinggal di dalam rumah bambu In a middle of the jungle. di tengah-tengah hutan. There will be no electricity. Tidak akan ada listrik. And the water just run continuously because there's no faucet. It's just a water hose from the source to the hut. Jadi air akan terus mengalir karena tidak ada ledeng, karena itu ada saluran air dari mata air ke rumah tersebut. And the question I ask myself is, Lord, how am I going to survive? Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya bisa bertahan di sana? How am I going to survive without electricity to blow dry my hair? Bagaimana saya hidup tanpa listrik untuk mengeringkan rambut saya? How am I going to survive in the middle of jungle when I'm afraid of even a cockroach? Bagaimana saya bisa hidup di tengah hutan sedangkan saya takut sama kecoa? Am I willing to give it all for him? Apakah saya mau memberikan semuanya untuk Tuhan? And as an obedient wife, I told my husband, okay, we will go. Dan sebagai istri yang menurut, saya mengatakan kepada suami saya, oke, kita akan pergi. We stayed there for the first 5 months, for 5 months. Kita tinggal di sana selama 5 bulan. And I'm not going to lie to you, from the moment I arrived, I started crying. Dan saya tidak akan berbohong, dan ketika pertama kali saya sampai di sana, saya mulai menangis. Lord, I'm going to be living in this hut for 5 months? Tuhan, saya akan tinggal di tempat ini selama 5 bulan. With all of the cockroach and the spiders and even the rats? Dengan kecoa dan laba-laba dan juga bahkan tikus. I'm not exaggerating when I tell you that every night my prayer is, Lord, please don't let the rat to come and bite me. Saya tidak melebih-lebihkan, tetapi saya tiap malam selalu berdoa, Tuhan, tolong jangan biarkan tikus ini masuk dan menggigit saya. Because there were some students who had a wound on their toe and the rat bit the toe. Dan ada seorang murid di mana dia ada luka di jempol kakinya dan kemudian tikus ini menggigit jempolnya. And before I sleep at night, that is my prayer. Lord, please don't let the rat to come to me because I can hear him around me. Oleh karena itu setiap malam sebelum tidur saya selalu berdoa, Tuhan jangan sampai tikus-tikus ini mendatangi saya karena saya bisa mendengar tikus-tikus ini ada di sekitar saya. And every day it was like, okay, one day left, one day more that I have to stay here and just closer to my home, coming back to my comfortable place. Dan setiap hari saya menghitung hari saya, satu hari lagi menjelang kepulangan saya ke rumah saya. Before we judge the rich young ruler for his answer, sebelum kita menghakimi jawaban dari orang muda yang kaya ini, we need to ask ourselves, what am I willing to let go for Jesus? Kita harus menanyakan diri kita, apakah yang mau kita lepaskan untuk mengikuti Dia? Let's go ahead and continue with verse 22. Silakan dilanjutkan ayat 22. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. He went away sorrowful. Orang muda ini pergi dengan sedih hati. It was not an easy decision for him to make. Ini bukan merupakan suatu keputusan yang mudah untuk dibuat. When Jesus saw him, there was that love that Jesus was trying to show him. Ketika Yesus melihat dia, Yesus berusaha menunjukkan ada kasih yang ingin dia berikan. Because the principle of heaven is love begets love. Karena dalam prinsip surga itu kasih akan mendapatkan kasih lagi. Jesus wanted to share with him the love that he wants to give to the rich young ruler. Karena Yesus menunjukkan kasih yang ingin dia bagikan kepada orang muda ini.
But first, he need to let go of the love that he has for himself. Tetapi orang muda ini harus melepaskan kasih yang dimiliki untuk dirinya sendiri. Can we let go of our love that we have for ourselves? Bisakah kita melepaskan kasih kita kepada diri kita sendiri? It was a hard decision for the rich young ruler, but he decided, Jesus, you're not worth it. Ini merupakan keputusan yang sangat sulit, oleh karena itu kata orang muda ini, Yesus Anda tidak layak. Because to the rich young ruler, Jesus is just a teacher. Karena bagi orang muda yang kaya ini, Yesus hanyalah seorang guru, Just a counselor. hanya seorang pembimbing. God is a source of blessing. Tuhan adalah sumber berkat. But to the rich young ruler, he loves the gift more than the giver. Tetapi bagi orang muda yang kaya ini, dia mengasihi berkat-berkat, tetapi bukan pemberi berkat. No, he loved the gifts more than he loves the giver. Oh, sorry. Tetapi orang muda ini lebih mengasihi hadiah-hadiahnya daripada si pemberi hadiah. Are we the same? Apakah kita sama seperti orang muda ini? Are we connected to Jesus just because of the blessings that we can receive from him? Apakah kita terhubung dengan Yesus karena berkat-berkat yang kita terima dari Dia, The blessings of his protection, berkat perlindungan yang diberikannya, the blessings that he says through his promise, I will supply all of your needs. berkat yang merupakan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan segala keperluan kita. But what happens if those gifts stopped coming? Bagaimana jika berkat itu tidak mengalir lagi? Does that mean that we will forsake the giver of the blessing? Apakah artinya kita akan meninggalkan si pemberi berkat itu? To be honest with you, Secara I jujur, had that thought. saya pernah memiliki pikiran itu. When we went through our hard time, the question I asked myself was, Ketika kita melewati masa yang amat sangat sulit, pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya adalah, Lord, I've done everything for you. Tuhan, saya sudah melakukan semuanya untuk-Mu. I've surrendered my life to you. Saya serahkan hidup saya kepadamu. I try to live a healthy life. Saya berusaha hidup kehidupan yang sehat. It's not fair that I have a child that was sick. Tidak adil bagi saya kalau saya memiliki anak yang sakit. Because my thought is what I do should be compensated with reward. Karena dalam pikiran saya, apa yang saya lakukan harus dikompensasikan dengan suatu imbalan. And when that reward doesn't come, I doubt who Jesus is. Ketika imbalan itu tidak datang kepada saya meragukan siapa Tuhan itu. What if Jesus doesn't answer your prayer? Bagaimana jika Tuhan tidak menjawab doa Anda? What if Jesus doesn't give you what you desire? Bagaimana jika Yesus tidak memberikan keinginan hatimu? Could it be because you prefer his blessings than who he is as your God? Mungkinkah karena Anda lebih memilih pada berkat-berkat-Nya dibandingkan Tuhan yang memberikan berkat? Because to the rich young ruler, self is number one. Karena bagi orang muda yang kaya ini, dirinya sendiri adalah nomor satu. It's hard to let go of self because self can take care of self. Sangat sulit untuk melepaskan dirinya sendiri karena dirinya sendiri itu akan bisa berdiri sendiri. Because I'm a hard worker, that's why I'm a successful person. Karena saya seorang pekerja keras, oleh karena itu saya seorang yang sukses. Because I am doing good, that's why I receive all of these prestige and honor. Karena saya melakukan apa yang baik, oleh karena itu saya mendapatkan hormat dan kedudukan. Isn't that enough? Apakah ini
tidak cukup. I'm a good citizen. Isn't that enough? Saya seorang warga negara yang baik, bukankah itu sudah cukup? But let's read 2 Corinthians 8, verse 9. Mari kita baca di 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus Terus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. When I went through my first mission trip to Philippines, Ketika saya menjalani perjalanan pelayanan pertama saya di Filipina, when I was complaining to the Lord, ketika saya mengeluh kepada Tuhan, Lord, this is hard. Tuhan ini sangat sulit. And see, there were so many bugs there that we were bitten with mosquitoes, and no-see-um is a very small bug that when it bites is very itchy. Karena di sana itu banyak sekali serangga, banyak nyamuk, dan juga ada suatu serangga kecil namanya nusium yang kalau menggigit itu sangat gatal sekali. And the food that we eat is very, very simple, just rice and beans, beans and rice, rice with beans, beans over rice. Dan makanan yang kami miliki di sana sangatlah sederhana, yaitu hanya nasi dan kacang-kacangan, nasi di atasnya ada kacang-kacangan, dan seterusnya. This is what we ate every single day. Inilah yang kami makan setiap harinya. And then Jesus spoke to my heart. Kemudian Yesus berbicara kepada hati saya. He left heaven and all its glory to come to this world for me. Tuhan meninggalkan surga dengan segala kemuliaannya untuk datang ke dunia hanya untuk saya. The comfort that he had in heaven, he let go for you and me. Kenyamanan yang dimilikinya di surga ditinggalkannya hanya untuk Anda dan saya. He was born in a stable that holds animals. Yesus dilahirkan di dalam suatu tempat di mana banyak binatang. You and me were born in a hospital. Anda dan saya lahir di rumah sakit. He became so poor so that you and I can be rich. Dia sangat miskin supaya Anda dan saya menjadi sangat kaya. And that richness is not just here, but that eternal life that we can live forever with him. Yang kekayaan yang dimaksudkan adalah kekayaan yang kekal yang akan dimiliki ketika dia bersama dengan kita nantinya di surga. My grandma lived to the age of 98. Nenek saya berumur 98 tahun. She died when she was 98. Dia meninggal ketika dia berumur 98 tahun. To our standard, 98 years old is a long life. Bagi standar kita, umur 98 itu merupakan suatu standar umur yang sangat panjang. But when you compare 98 to eternity, tetapi kalau kita membandingkan umur 98 tahun dengan kekekalan, if you only imagine the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean with all its vastness, kalau kita bayangkan Laut Atlantik dan Laut Pasifik dengan segala keluasannya itu, 98 years old is just a little drop of water in comparison to eternity. Umur 98 tahun itu seperti cairan yang jatuh ke laut yang begitu luas. The rich young ruler thought it was too expensive to let go of everything. Bagi orang muda yang kaya ini, itu merupakan suatu hal yang amat sangat mahal untuk melepaskan semuanya. Because he's more concerned about his life here on earth
than that eternal life that Jesus is offering. Karena dia melihat bahwa hidupnya yang di dunia ini jauh lebih berharga daripada hidup bersama Tuhan dalam kekekalan nantinya. Is a comfortable life worth more to you than a life with Jesus wherever he asks you to go? Apakah hidup yang penuh dengan kenyamanan di dunia ini lebih berharga bagi Anda dibandingkan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan nantinya? God gave it all for you and me. Tuhan memberikan semuanya untuk Anda dan saya. He gave his life for you and me. Dia memberikan hidupnya sendiri untuk Anda dan saya. He loves you and me with his whole heart. Dia mengasihi kita semua dengan hatinya yang terdalam. Is he worth all to you and me? Apakah dia layak bagi kita semua? The world says we are in control with our life because our life is in our hand. Dunia mengatakan bahwa kita mengendalikan hidup kita karena kehidupan kita berada di tangan kita sendiri. But Jesus said to the rich young ruler, give me your life. Trust me with your life. Tetapi kata Tuhan, percayakanlah hidupmu kepadaku. Berikanlah hidupmu kepadaku. We can only let go if we trust Jesus. Kita hanya bisa berikan itu semua kalau kita percaya kepada Yesus. We can only let go if we truly love Jesus for who he is, not because of what he can give. Kita bisa lepaskan semuanya itu kepada Yesus kalau kita percaya dengan kasih-Nya kepada kita. So the question that I'm asking you and me is, Dan pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Anda semua, who is Jesus to me? siapakah Yesus bagi saya? In comparison to what I have now, Dengan perbandingan apa yang telah saya miliki saat ini, what is the value of Jesus to me? apakah nilainya Tuhan itu bagi saya? I hope that this is a question that we can ask ourselves this coming week. Saya berharap kedua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kita tanyakan dan kita temukan jawabannya selama seminggu ke depan. Who is Jesus to me? Siapakah Yesus bagi saya? Amen. Amin. 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 Irene tadi agak hilang sedikit. The first one was who is Jesus to me, and then the second one, what is the value? Sorry, I'm what is the value of Jesus to me? Apakah Yesus bernilai bagi saya? What is the value of Jesus to me? Yes, because to the rich young ruler, the value of his possession is much more valuable than who Jesus is. Karena bagi orang muda yang kaya itu, seluruh kekayaannya itu lebih bernilai, lebih berharga daripada Yesus. His possessions, what he owns, his position, who he is much more valuable than who Jesus is to him. Segala kekayaannya dan juga posisinya bagi orang muda ini jauh lebih berharga daripada Yesus sendiri. Amin. Puji Tuhan. Mungkin kita boleh langsung saja yang mau menanggapi. Saya lihat di sini juga di kolom chat ada Kak Misti, ada Ibu Elsie Gaspers, Ibu Flora, Tesil. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari apa yang kita pelajari di malam hari ini. Who is Jesus to me?
personally tadinya saya mau jawab my life. Then I'm thinking, is it really true my life? Jadi nggak berani ngomong, Irene. Oke. You know, I mean, when I asked this question, I had to ask myself every single day. And we think it's an easy answer to give until we really dig down and check our heart. Ketika saya menanyakan pertanyaan ini, pertanyaan ini saya tanyakan terus setiap harinya karena cukup sulit untuk menjawabnya dan harus kita gali di dalam hati kita terdalam jawaban yang sesungguhnya. Because let me just tell you, the rich young ruler was a good person. He was not a criminal. He was not an atheist. He was not somebody that we look down on. Karena orang muda yang kaya ini orang yang sangat baik, dia bukan kriminal, dia bukan orang rendahan, ya seperti kita ini mungkin ya. But he lost salvation because he valued his possession more than Jesus. Tetapi orang muda yang kaya ini kehilangan keselamatannya karena dia lebih menilai kekayaan dan posisinya lebih berharga daripada mengikut Yesus. Oke, nanti mungkin ada yang mau sharing. Tadi dari awal ditanya siapakah Yesus bagi kita. Ini nggak ada benar dan salah. Ini bagaimana hubungan kita dengan pencipta kita ya. Dengan pencipta kita dan bagaimana bukan hanya tulus ya Irene, karena benar-benar kayak tadi kayaknya gampang banget mau ngomong, oh he is my life, dan pikir lagi gitu kan, my savior, apa iya gitu, maksudnya seringkali kita juga masih galau dan satu dan lain hal gitu. Mungkin ada yang rindu untuk sharing pada malam hari ini. Sharing dong, Mir. Boleh, silakan Kak Mei. Shalom untuk semua. Terima kasih untuk pelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita diajarkan untuk mari kita belajar jujur. Dan memang ini untuk sharing sangat-sangat sulit. Sangat-sangat kalau mau jujur ya. Memang harus penuh penyerahan. Dan saya mau sharing sedikit. Saya alami ini ketika saya dapat pelajaran waktu Bali Bible Camp dan kami disuruh untuk renungkan. Pertama cuma 3 hari saja, coba kita baca Matius 26, 27, 28. Dan akhirnya 3 hari, tambah lagi 1 minggu, akhirnya kami genapi sampai 3 bulan. Gak gampang, artinya mau jujur untuk diri sendiri, kita egois, yang kita lemah, kita juga harus akui kita banyak kekurangan dan kebodohan, kita angkat tangan dan sama Tuhan berteriak dan menangis supaya kita memahami rencana keselamatan Yesus yang luar biasa, sangat mahal banget. Dan akhirnya setelah setiap baca menangis, apalagi di Matius 26 ayat yang ke-40, Yesus kita ditinju, dipukul cuma karena saya, karena keluarga saya. Jadi itu yang membuat pertama saya melayani karena memang betul-betul merasakan cinta Yesus yang begitu dalam. Dan itu enggak gampang, jujur. Saya perlu berpuasa, saya perlu memang menangis setiap malam. Karena benar yang kata Irene tadi bilang, bahwa kita ini sudah biasa di zona nyaman, tetapi tatkala di dalam pelayanan, tatkala kita lihat, kok orang lain bisa makan apa adanya, kok kita ini sepertinya justru dalam pelayanan ini yang membuat saya, kenapa saya mau melayani, karena saya lemah, jujur. Saya kuat kalau saya melayani, dan saya hanya bisa referensikan untuk mengubah kebiasaan kita. Mari kita coba baca, merenungkan pertama 3 hari dulu,
Matius 26, 27, 28, baru 1 minggu, baru 1 bulan, akhirnya kita dapat poinnya, kita betul-betul merasakan kita cinta sama Yesus dan kita menangis. Yesus, saya mau cinta tetapi saya lemah. Saya mau mengasihi Tuhan tapi saya terlalu bodoh. Saya egois, saya cinta diri dan saya tatkala dapat masalah saya terfokus dengan masalah dan akhirnya benar-benar Yesus katakan, saya pegang tuh Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan, cari maka kamu mendapat, ketoklah maka pintu dibukakan. Kita bisa baca lagi dan ayat yang ke-11 Matius 7, dia katakan sedangkan kamu yang jahat tahu memberikan, apalagi Bapa yang di surga. Yang saya hanya referensikan harus menangis setiap hari kepada Tuhan karena Dia yang akan mampu memberikan kekuatan. Tatkala kita lemah, Dia akan kuatkan karena benar firman Tuhan katakan roh kita kuat tapi daging kita lemah. Dan Yesus juga ingatkan Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang harus penyerahan dan menangis setiap hari, itu yang dilakukan dan akhirnya hari demi hari kelemahan kekurangan kita itu diganti dengan kekuatan yang besar daripada Tuhan. Dan kita akui tatkala kita mampu menerima itu, kita tidak perlu sombong. Karena kita tahu bahwa ini karakter Yesus, yang Yesus sudah transfer ke saya, dan akhirnya Yesus yang di depan, kita yang di belakang. Itu yang saya alami di dalam kehidupan pelayanan, dan tetap bergumul setiap detik menit, supaya Tuhan bisa ubahkan kehidupan kita yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Terima kasih. Amen. Thank you for that powerful testimony. Amin. Terima kasih untuk kesaksiannya yang sangat menguatkan. Ya, mungkin sedikit sharing saja. Kak Mei ini memang bisa dikatakan turun ke lapangan, Irene. Jadi masuk ke apa itu ya Kak, yang nggak ada sinyalnya, cukup ke medan yang seperti itu. Jadi kita boleh terus Jadi seperti ini. Jadi dalam pelayanan kami naik motor ya. Jadi bukan naik mobil. Dan kanannya jurang laut, kirinya jurang hutan. Cuma bisa bayangkan enggak? Sudah sejauh itu Tuhan bawa, tetapi tidak menjamin saya akan selamat kalau karakter saya tidak diubahkan. Jadi saya menangis, Tuhan, saya bela-belain untuk menyelamatkan orang, tetapi saya tidak akan pernah selamat kalau karakter saya tidak diubahkan. Dan dari hari ke hari Tuhan memang benar, Tuhan, yang penting kita menangis dan kita angkat tangan, kita tidak mampu. Mungkin itu yang saya bisa share ke sahabat-sahabat. Exactly. Itu saya pernah dengar ada pendeta kami berdoa seperti itu ya. Jadi kita yang sudah Bible study, kita yang istilah kita ke gereja, tapi kita mendoakan orang. Pada saat setiap kali ngobrol sama kami, rasanya balik lagi, aduh, jangan-jangan saya bisa nggak selamat ini. Jangan-jangan sebenarnya yang hilang ini saya gitu. Jadi who is Jesus to me? Itu penting sekali untuk kita tanyakan setiap hari ya. Oke, ada lagi kita lihat banyak yang bisa menyampaikan mungkin. Apa perlu saya bacakan namanya? Irene, sebelum ada yang ini pertanyaan mungkin dangkal ya. Kalau Natalia mau translate juga boleh, tapi saya coba karena saya sendiri berusaha untuk bagaimana ini menyampaikan. Kayak tadi kan kalau dikatakan sempat saya berpikir gitu, apakah semua yang memang ini bukan kayak ini literally kah bahwa kita harus menyerahkan semua-muanya? Karena ada konotasi persepsi ya, persepsi bahwa menjadi missionary itu sengsara, susah, ya kan? Tapi kalau dari kita ngobrol dari yang missionary-nya, istilahnya
kita nggak merasa susah gitu kan. Tapi banyak seringkali orang tua pun tidak mengizinkan anaknya jadi missionary. Nah, itu di sisi lain. Di sisi lain, tadi saya sempat berpikir bahwa kan Tuhan menjaga kita, gitu kan, dengan apa yang Tuhan berikan. Let's say, misalnya kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya bank, ya security dengan scoop yang bukan akan memberikan garansi, bukan gitu. Tapi apakah semua itu juga bukan dari Tuhan untuk bisa kita kelola, bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk mengikut Yesus juga? Gitu. Karena banyak orang juga mengatakan loh ini kan juga dari Tuhan. Tapi memang ini makanya ya maksudnya ada yang bilang lagi kan bahwa ya di mana hartamu di situ hatimu gitu. Jadi kayak versus war gitu ya. Kayaknya ini begini ini begitu gitu kan. Tapi fast forward tadi Irene sempat mengatakan pada saya udah iya ya lagi berpikir tiba-tiba Irene bilang bahwa Yesus turun ke dunia, meninggalkan semua zona kenyamanan, semua istilahnya apapun itu, dan bahkan sampai sekarang ya dia masih dalam bentuk tubuh sebagai Yesus ya ada di sana. Itu saya waktu saya tahu mengenai hal itu saya menangis karena kalau Yesus bangkit setelah itu ya memang dia keilahiannya, tapi sebagai seorang manusia. Kayak tadi Kak Mei bilang di 26, 27, 28 ya Kak Mei ya. Itu dipukul, ditelanjangin, itu memang itulah kasih gitu kan. Nah, bagaimana Irene ini melihat ini reality loh gitu, bahwa ada konotasi bahwa persepsi missionary itu sengsara. Sementara di sini loh, ini kan blessings. Bagaimana Very, Irene? very good question. Well, let Pertanyaan me yang sangat baik. just share with you my personal experience. For me, comfort zone was my idol. Bagi saya, idola saya itu adalah zona kenyamanan saya. You know, when First Commandment says, "Thou shalt have no other gods before me," Dalam hukum yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain selain aku. sometimes we don't realize that comfort zone can even be a God that is before God. Terkadang kenyamanan hidup kita itu bisa jadi menjadi Allah kita selain Allah itu sendiri. So, for example, with my home, I always try to decorate it in a way that is comfortable, that I like to see with my eyes, and for people to come into the house and say, "Oh, you have a nice house." Contohnya rumah saya senang mendekornya supaya saya senang melihatnya dan juga orang-orang yang datang ke rumah saya senang datang dan memuji dekorasi saya. So when my husband asked us to go to the Philippines because it was God's call, my first answer was no. Jadi ketika suami saya mengajak kami untuk pelayanan ke Filipina, jawaban saya pertama kali kepada dia adalah tidak. Because I know the living condition was not going to be good. Karena saya tahu keadaan hidup sana tidak akan baik. Because see, my comfort and my God was the place that I live in. Karena kenyamanan saya yang juga merupakan ilah saya itu adalah tempat di mana saya tinggal sekarang. So in 2008, I was willing to go. Pada tahun 2008 ketika saya oke untuk pergi. Only because in 2006, God allowed our house that I'm living in right now to burn. Karena saya akhirnya pergi tahun 2008 itu karena pada tahun 2007 rumah yang saat ini saya tinggalkan itu terbakar. We lost everything in the house. Kami kehilangan semuanya yang ada di rumah ini. I came to realize that just in a twinkle of an eye, I could be homeless.
Saya menyadari bahwa hanya dalam satu kedipan mata bahwa saya tidak bisa saja tidak memiliki rumah. That was when, see, in Indonesia, you can't be homeless because you have a lot of family and friends. Di Indonesia kita tidak bisa menjadi tunawisma karena kita memiliki banyak saudara dan teman-teman. Here in America, because it's an individualist society, you can be homeless because you have nowhere to go. Karena di Amerika, karena di Amerika itu lingkungan sosialnya itu individualis semua, kamu bisa saja menjadi tunawisma. We live in Georgia and my family lives in California, which is 3,000 miles away. Kami tinggal di Georgia dan keluarga saya tinggal di California dan itu jaraknya tuh jauhnya 300 mile. If you drive, it takes 3 full days to drive from Georgia to California. Kalau misalnya kita menyetir itu perlu waktu 3 hari untuk menyetir dari Georgia ke California. At that moment, I'm like, Lord, we're homeless. We have no family to go to. Pada waktu itu saya berpikir bahwa kami menjadi tunawisma karena kami tidak memiliki saudara untuk kami tinggal sementara. But by God's grace, our friends took us in and asked us to stay with them. Tapi dengan kasih karunia Tuhan ada teman kami yang bisa menampung kami. And Miranda, I learned that where my treasure is, that's where my heart is also. Oleh karena itu saya belajar bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. So this was where my heart was, and this is where my treasure is. Karena inilah di mana hati saya berada dan harta saya lah di sini. And that's when I realized the world's treasure can be gone in just a moment. Dan saat itu saya menyadari bahwa harta dunia itu bisa hilang dalam sekejap mata. From that moment on, I realized that I need to let go of my comfort zone of living in this home. Oleh karena itu saya menyadari bahwa saya harus menanggalkan semua kenyamanan ketika saya tinggal di dalam rumah ini. Was it easy? Absolutely not. Apakah itu mudah? Itu sangat tidak mudah. Like I said, my first mission trip, I cried for a whole month. Seperti saya ceritakan pada pelayanan pertama saya itu, saya menangis sebulan penuh. Only because I was able to let go of self. Karena saya tidak bisa menanggalkan diri saya sendiri. But after I was able to let go of self, then I started enjoying our work as a missionary. Tetapi ketika saya bisa menanggalkan kedagingan saya mulai bisa menikmati pekerjaan kami sebagai misionaris. So we spent 2008 to 2013 in the Philippines. Kami tinggal di Filipina selama 2008 sampai 2013. And it's so amazing that through the typhoon, through the storm, our house were always, it remained standing for 5 years. Dan sangat luar biasanya, selama 5 tahun itu rumah kami telah melewati badai typhoon dan juga badai lainnya, dan rumah bambu kami itu tetap berdiri dengan baik. And then 2013 we moved to Indonesia and we started ministering in Indonesia. Tahun 2013 kami pindah ke Indonesia dan mulai melayani di Indonesia. And in that same year, the house that we were living in completely got destroyed by a typhoon. Dan pada tahun yang sama ketika kami pindah ke Indonesia, rumah tersebut itu dihancurkan oleh angin typhoon. The only one standing was just the toilet. Satu-satunya yang berhasil berdiri hanya toiletnya saja. Because it was not made of anything other than bamboo and the leaves of the palm leaves for the roof. Karena semuanya itu terbuat dari bambu dan juga atapnya itu dari daun-daun palem. So it was truly God's miracle that we were able to stay there and there was never a leak in the roof, even through all the storms that we went through. Dan itu semua menunjukkan perlindungan Tuhan yang luar biasa, bahkan tidak pernah ada bocor ketika ada hujan ataupun badai.
So I came to realize that when we do surrender our life to God, that's when we will see amazing things. Dan saya belajar bahwa ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. So the question is that mean you have to sell everything that you have in order to follow Jesus? Dan pertanyaannya, apakah kita harus menjual semua harta kita hanya untuk mengikuti Yesus? I can't answer that question. It's only a question that you need to ask Jesus. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan itu hanya bisa kita tanyakan kepada Yesus. Because our life is different. Our journey is different. Karena hidup dan perjalanan kita berbeda. But one thing I do know for sure, Tapi satu hal yang saya tahu dengan pasti, God doesn't want to have any other gods before each one of us. Tuhan tidak menginginkan kita memiliki Allah lain selain hanya Dia. Oke, amin. Luar biasa ya. 2008 sampai 2013 lewat badai dan lain-lain tetap stand still ya. Wow. Ya, itulah gunanya kita harus belajar menggali, mengenal Tuhan Yesus ya, lewat firman-Nya lebih lagi. Saya jadi ingat juga cerita 40 tahun bangsa Israel, Tuhan jaga ya, nggak ada toko loh di situ, no shops gitu untuk istilahnya belanja, atau kayak sekarang beli baru jalan sebentar sudah copot sepatunya gitu ya. Tapi literally ditulis ternyata di firman Tuhan bahwa Tuhan itu menjaga lebih long lasting ya segala sesuatunya. Kalau udah mengingat itu, jadi kayak tadi tuh I love the how you give the itu ya visualisasi bahwa kita melihat eternally itu kayak oceans, and then itunya cuma kayak a drop gitu. Benar ya, so true. Bagaimana dengan kita semua? Waktu sudah menunjukkan 4 menit lewat jam 9 malam. Saya rasa marilah kita bersama-sama untuk seperti tadi Kak Mei juga sampaikan, untuk kita bisa mengenal kasih Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi, mungkin di dalam perjalanan kita 1 minggu ke depan ya, itu kita bisa men-sharing lagi apa yang kita rasakan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan disitulah akan kita menyatakan siapa sih Yesus buat diri kita ini ya. Dan mungkin saya bisa juga berpikir bahwa sebenarnya kita bisa ketemu setiap minggu itu juga sudah Tuhan kasih, benar-benar Tuhan kasih. Karena Iren bisa saya bilang 1 minggu yang lalu ini so many things happen gitu di dalam ya, ibu saya jatuh, ada maksudnya ada kematian, ada ini, jadi ada yang tiba-tiba masuk ICU gitu. Jadi saya berpikir benar-benar ya, marilah kita bersama-sama, di sini ada 30 nama, kita seringkali take it for granted gitu ya with our life gitu. Jadi kayak bangun pagi automatically bangun gitu kan ya. Kayak kita start mobil kita apakah akan selalu nyala gitu kan ya. Jadi thank you untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita bisa mengingat kembali, dan mari kita dengan semangat pastinya untuk bisa bertemu lagi di minggu depan. Kita juga saling mendoakan agar supaya kita juga boleh meminta kepada Tuhan, Tuhan kasihlah kami waktu untuk dapat bertemu di Selasa depan untuk bersama-sama mau mengenal Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, dan malam hari ini untuk list doa, mohon tetap doakan Om Romeo
sedikit head ups itu bahwa tadi Tante Kiki juga minta maaf karena tidak bisa hadir karena saat ini sedang ada meeting dengan keluarga besar lewat Zoom. Mungkin beberapa yang belum tahu mengenai keadaannya. Di hari Sabtu lalu keadaan Om Romeo kritis, ya sempat kritis. Jadi memang mungkin udah 4 minggu ya dengan ventilator itu. Jadi nanti tolong didoakan Irene karena ya itulah keadaannya saat ini. Ada yang mau didoakan? Tapi suara saya kedengaran kan Irene ya? How's your mom, Miranda? My mom harus istirahat 3 bulan. Ya. Sama kayak Irene tadi bilang, saya juga sempat berpikir sebagai anak kayak, Tuhan, kenapa ini terjadi? Ibu saya lagi jagain adiknya stroke. Bapak saya stroke, kakinya sebelah kanan patah. Sekarang Tuhan izinkan lagi sebelah kiri patah gitu kan ya. Tapi puji Tuhan hanya mengucapkan syukur masih bisa ke dokter, mengucap syukur dokternya mau datang hanya untuk my mom, all the little things gitu. Jadi mohon tetap doakan untuk my mom supaya bisa cepatlah itu karena tidak dioperasi jadi supaya bisa cepat kembali lagi. Oke, Ma'am Cecilia masih Irene, where is my prayer list ya? Dengan family-nya for our strength, our spiritual and faith. Kemudian How about Ingrid? Sister Ingrid, how are you doing? Is Sister Ingrid still with us? yes, Ingrid, ya. Ya, halo. Ya maaf tadi. Besok baru mau Zoom meeting sama dokter homeopati dan mungkin besok juga aku akan minta keputusan di mana mau berhenti saja akan obat tersebut ya. Nanti tolong doakan juga Erin semoga bisa dokter tersebut bisa mampu gitu untuk bisa menerima untuk saya tidak terapi sama dia lagi. Soalnya soalnya kemarin dia udah sempet sounding gitu kan. Aku mau berhenti aja homeopati tapi dia nggak ngasih. Dia bilang ini udah berjalan jangan berhenti gitu karena prosesnya juga tubuh aku katanya cepet menanggapi obat-obatnya dia gitu. Karena aku juga lifestyle juga aku vegetarian gitu. Jadi dia senang gitu ngobatin kelenjar getah bening saya gitu kan. Makanya semoga dia mau untuk aku berhenti gitu. Okay. How is your brother yang di Bali, Miranda? Brother B, praise God. Even dokternya juga bilang cepat sekali recovery-nya waktu itu sudah di ruang biasa, cuman ya masih ada tahapan medis lainnya yang harus dilakukan, harus pasang pen di kepala dan lain-lain. But ya recovering lah. Okay. And how about Rona? Masih mohon terus didoakan anak pendeta Roni Wenas karena masih merasa sakit dan ini, jadi minta tolong masih didoakan. Okay. Sebenarnya ini maaf ya, jadi saya agak banyak nih list doanya karena hari ini tadi saya juga baru bersama Kak Mei ya, mohon doakan Irene untuk Bang Oki. Dia ada di Manado. Beberapa hari lalu sempat agak turun kondisinya, saat ini ada di ICU sih. Dan ya mungkin untuk my cousin Yopi yang sudah keluar dari ICU, tadi saya sudah melawat, tapi ya masih selang di sana sini ya. Gitu. Dan satu lagi Selfie
juga baru masih di ICU karena operasi otak. Ada lagi tambahan dari yang lain? Miranda, Yes? Ya, Tante Vera? Mir, Ya, Tante Vera baru dengar doakan Irbi ya, keadaannya juga kurang bagus. Kecelakaan, adik iparnya kakak kamu, adik kamu kan? Adiknya Isti, iya, Irbi. Tante. Iya. Iya, baru dapat kabar lagi masih itu kayaknya tempurung kepalanya pecah ya. Iya. Yes. Ya, Iya, itu. saya Ya. bilangnya apa tuh? Adik iparnya Nelson. Iya. Iya, Iya. kita bantu doa. Ya, Atas nama Irbi. boleh ya. Boleh Tante, boleh banget. Irbi? Irbi? Irbi apa tuh? Yosal, Irbi Yosal. Iya, dia aksiden di Bali. Baru dia baru ulang tahun loh. Tante baru kasih selamat ulang tahun. Iya, betul. Baru ulang tahun tanggal 17 kemarin. 17. Oke, ada lagi yang lain yang rindu untuk didoakan? Oke, Irene. Jadi Om Romeo, kalau update untuk Erwin sudah lebih baik, sudah buka jahitan dan lain-lain. Om Romeo, lalu kemudian Mem Cecilia tadi ya, dengan untuk keluarganya, Rona Wenas, Ingrid, dan mungkin yang kemarin itu Irene yang untuk sekolah, untuk izin operasional. Ya, Ya. itu sudah selesai atau masih? Kayaknya masih ongoing deh. Especially ini kan masih pandemi ya, jadi untuk administrasi dan lain-lainnya mungkin masih. Oke, saya rasa itu aja, dan untuk kita semua. Miranda, Ya, Nando, Anti. Nando. Oh iya. Nando juga. Oh iya, betul Anti. Brother Nando juga dengan kepala ya, Anti ya. Otak atau syaraf ya, An? Ya, Kepala, actually Mir, kepalanya. Ya, dia sudah lama juga si Irene sudah Dioperasi. operasi dari tahun lalu. Namun hari ini tadi memang saya terus terang tadi jam 3 dia WA aku sih. Dia bilang sakit. Cuman saya reply. Saya tanya bagaimana. Terus karena papa saya punya sahabat meninggal, jadi tadi saya melayat dan melawat. Jadi nggak sempat ini, tapi ternyata infonya mohon didoakan karena dia kesakitan. Itu aja. Sakit dan muntah-muntah. Iya. Thank you, Aunty. Oke. Hai Ibu Rengsi. Okay, Irene, we may. Yeah. Let's go ahead and pray. Dear Heavenly Father, we want to praise you and thank you, for you are so patient, merciful, good, and faithful to each one of us. And Father, we come to your throne of grace, confessing that oftentimes we think that you are our Savior, but in reality, we feel that we can save ourselves. And dear Lord, there are many times that we actually lie to ourselves by thinking that we are good enough. And we have a self-righteousness because of what we look on the outside and what people see on the outside. But dear Lord, just like what this rich young ruler went through, each one of us need to evaluate, who is Jesus really to me? And Father, we ask for you to please convict our heart to let us see that we are weak without you,
that we are selfish without you, that we are prideful without you, that we actually think that our comfort zone is more important than you. But Father, please convert our heart. Help us to see that you love us so much with all your heart, your mind, and your soul. And through your love, give us the strength to love you back with all our heart, our mind, and our soul. So, this upcoming week, dear Lord, help us to truly evaluate our heart and see who you are without the pretension, without us thinking so highly about ourselves, but for you to reveal what is truly in our heart. And Father, as you reveal it to us, surround us with your love so that what we can see is your goodness. And dear Heavenly Father, we want to praise you for Erwin, who is recovered from his surgery. Thank you, dear Lord, for continuing to help him recover. And Father, we have a special prayer request for those who are sick. For example, Romeo, who is still in a critical situation. Father, we don't know what is best for him, but you do. So we ask for your guidance for the family to make the right decision according to your will. And dear Lord, I know that this is a hard decision to make as a family, but let them be assured that they have your peace, that you are the one that's going to lead them to make the right decision because you know what is best for Romeo and the family. And Father, please surround the whole family with your peace and your comfort because it is only you that can supply all of their needs. And dear Lord, please also be with those who are still suffering from illness. For example, Miranda's brother, Irby, who had that accident in Bali and who is still going through struggles with the treatment that he's having, and also Nando and Bang Oki and Yopi and Selfie. All of this, dear Lord, are going through their own personal situations with their health, and with Rona too. And Father, please be with them, help them so that they can see that you are truly the mighty healer. There is nothing impossible with you. Amen. And dear Lord, please continue to be with Miranda's mom, who is recovering from her fall. Dear Lord, she is the caretaker of her husband and her sister. So Father, please help her, give her the strength, give her the recovery that can only come from you so that she can continue to minister to her family. And Father, please be with Cecilia and her family. You know the challenge that they're facing as a family. You know that you're the only one that can direct them in the right path and that can shelter them and protect them. And you're the only one, dear Lord, that can strengthen their faith as they're going through their personal struggle. And Father, please also with Tasil, who has a heart for her family to be outpoured with the Holy Spirit. But dear Lord, it's not just her family, but all of us. Without the Holy Spirit, dear Lord, we have no conversion of heart. Without the Holy Spirit, we cannot love you more than we love ourselves. And Father, tomorrow our sister Ingrid is going to meet with the homeopathy doctor. Dear Lord, you have convinced Sister Ingrid to stop the treatment using this homeopathic treatment. Please allow the doctor to surrender this decision to you, not because of his own knowledge, but because Sister Ingrid has realized that you are above all doctors and that she just wants to follow your will.
So please continue to be with Sister Ingrid with her treatments. Help her, dear Lord, so that she will be whole, because it is your desire for her to be whole. And Father, if there's anybody else that I forget, please fulfill their prayer request. Oh, and also please be with the Adventist school in Serang with the credential that they're going through. Father, please be with the process, that it will be successful, and that this school can still be used as a tool to bring children to you. And Father, please gather us again this upcoming Tuesday so that we can learn more about you and that we can have a closer walk with you. Please protect us, dear Lord, from the enemy who wants to destroy us, and help us, most importantly, to have a closer walk with you, Jesus. Help us to have Jesus as our all in all. We ask this all in the precious name of Jesus, who died for each one of us. In his name, we pray. Amen. Amin. Selamat malam semua. Terima kasih. Amen. Satu hal mungkin boleh kita mengajak besok, mungkin kita ada tadi ada 30 ya. Satu orang mengajak satu tamu laki-laki boleh, karena sebenarnya ini untuk perempuan dan laki-laki. Jadi sampai berjumpa di minggu depan. Bye for now. Good night. Bye. Good night. Thank you, Irene. Thank you, Miranda. Thank you. Thank you, Irene. So Thank you, much, Natalia. Ya, thank you semuanya. Thank Thank you, you. Irene. Thank you, God Miranda. bless you Thank you, all. Lira. Thank you, Miranda.